Amin. Sebagai lagu pujian pertama dalam ibadah kita pada sore hari ini, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, ayat 1, 2, dan ayat 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Semua ciptaannya semesta pujilah Dia yang di surga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan roh-Mu, agar kami mau mendengar dan menerima firman-Mu. Masukkanlah firman-Mu itu ke dalam hati kami, agar kami dibaharui dan dikuduskan. Tolonglah agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 266 ayat 1 dan ayat 3. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata ingat, rumah Bapa di surga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Ada Bapa pemurah hati, patut bersyukur tetap. Tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkat. Indahnya saatnya kita jumpa di
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-8 setelah Trinitatis pada hari ini yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Seperti biasa kita membaca secara bergantian dan di ayat yang terakhir ayat 16 kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia di dalam tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya jauh dan melihatnya dan melamba-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Pujian menyambut doa pengakuan dosa kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 2 sampai ayat 3. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam Yesus dukaku,
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa mohon pengampunan dosa. Bapa kami yang di sorga, yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebagai syukur kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 434 ayat 1 sampai ayat 2. Kasih dan sukasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sukasih, buka hatimu pada firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sukasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sukasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sukasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dunia, akulah yang berdoa bagi yang sengketamu. Adalah kasih dan sukasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah baca firman Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 2 sampai ayat 3. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sejenak warta jemaat seperti yang ada di kertas acara kita untuk minggu ini. Yang pertama, ibadah penyambutan mahasiswi baru. Puji Tuhan, kita sangat bersuka cita atas kelulusan dari anak-anak kita di berbagai perguruan tinggi di Kota Medan, Sumatera Utara. Sebagai ungkapan rasa sukacita kita semua, kita akan mengadakan ibadah penyambutan mahasiswi baru di gereja kita ini pada hari Sabtu 23 Agustus 2025 jam 15 WIB dengan tema Engkau berharga di mataku. Yesaya 43 ayat 4a. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Resort GKP Padang Bulan, Pendeta Janter Lubis MTH. Di acara ini juga akan ada sharing session tips dan strategi agar sukses dalam perkuliahan yang disampaikan oleh Bapak Jubel Sitorus, Sarjana Teknik, dan Ibu Dr. Insinyur Posma Marbun, MP. Marilah kita informasikan acara ini kepada anak-anak kita maupun keluarga kita yang telah lulus sebagai mahasiswa baru, supaya mereka hadir di ibadah penyambutan mahasiswa baru ini. Yang kedua, sidang umum jemaat. Warta jemaat pertama. Pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025, setelah ibadah siang,
akan diadakan sidang umum Jemaat untuk mendengarkan rencana program pelayanan tahun 2025 periode Agustus sampai dengan Desember yang telah disepakati oleh Majelis Jemaat pada rapat Majelis Jemaat pada tanggal 2 Agustus dan tanggal 9 Agustus untuk diputuskan dan disahkan oleh Sidang Umum Jemaat sebagai program pelayanan tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelayan di GKPI Jemaat Padang Bulan Resort Padang Bulan 1. Selanjutnya puncak perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dan donor darah. Pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus adalah minggu terakhir perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dengan kegiatan perlombaan yang menarik yang diikuti oleh seluruh sektor dari sektor 1 sampai dengan sektor 13. Pada hari itu juga akan ada kegiatan donor darah serta sosialisasi brosur, leaflet tentang kesehatan bekerjasama dengan PMI Palang Merah Indonesia. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin menjadi donor darah dapat hadir di Gereja GKPI Padang Bulan mulai jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Demikianlah pembacaan warta gereja untuk kita minggu ini. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yesus lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang Kau dekatkan pada surga tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan biar oleh sabda-Mu akal budi cerahkan hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Sinar maha mulia lahir dari Allah Bapa, buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan Kita berdoa. Itulah yang menjadi kerinduan kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami semakin dekat kepadamu, semakin berharap dalam segala pergumulan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami mengaminkan sungguh benar pesan kidung pujian yang baru kami nyanyikan. Tanpa tuntunan cahaya firman Tuhan, kami akan berada dalam kegelapan. Karena itu, berfirmanlah ya Tuhan, lawat dan sapa kami. Kami tolak gangguan-gangguan konsentrasi dari manapun asalnya itu.
kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, agar kami semakin dimampukan dalam segala pergumulan hidup kami, hanya berharap kepadamu saja. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini dari Mazmur pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-22. Saya bacakan dari sini, silakan ikuti dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan, salam kepada kita sekalian. Belum. Ini kalau dihitung jumlah yang hadir dengan responnya ini beda jauh ya. Saya ulangi sekali lagi, tolong agak semangat. Salam. Belum. Baik saudara-saudari, saya mau menyapa kita dulu dengan pantun. Dan seperti biasa kalau saya sampaikan pantun, respon kita tergantung suku kita ya. Kalau orang Toba di sini imma tutu. Kalau ada si Malungun, aima tongon. Saya baru tadi khotbah pagi di GKPA. Kalau ada orang Angkola, responnya jadima. Kalau ada orang Karo, embuaten. Kalau ada orang Jakarta, cakep. Tapi itu bukan respon kita orang di Sumatera ya. Jadi enggak usah ikut-ikutan lah sama orang Jakarta sana ya. Jangan respon dengan cakep saudara-saudari. Ini pantun yang pertama. Agak silau saya rasa, saya matikan. Saya masih kelihatan kan? Masih ya, oke. Ah, ini baru enak saya ini. Pajak sore, pasar minggu. Selamat sore, selamat hari minggu. Mana responnya pantun? Tergantung sukumu. Kalau kau tuh, bahimmat itu. Si Malungun, ahimmat tongon. Dan seterusnya ya, tolong direspon ya. Pajak sore, pasar minggu, selamat sore, selamat hari minggu. Matutu. Baru mantap, baru orang muda namanya ini. Saya selalu berdoa saudara-saudari agar Tuhan izinkan saya. Tapi saya enggak tahu ini apa suara saya mendengung kah atau memang ini sound system model baru letaknya ya. Tapi suara saya jelas kah? Jelas suara saya? Jelas? Hah? Jelas enggak suara saya? Kurang? Belakang suara saya jelas karena agak beda. Saya sudah lama nggak khotbah di sini, agak beda kurasa apanya ini sekarang suaranya ini.
Kalau kesan saya masih lebih bagus suara yang sebelum-sebelumnya itu. Tidak tahulah kalau kalian. Saya lanjutkan pantun yang kedua ya. Doa saya selalu dalam persiapan supaya saya bisa menangkap pesan dari khotbah ini dan menyampaikan dalam bentuk pantun. Ada jalan bahagia, ada jalan falatehan. Kalau kita mau hidup bahagia, selalulah berharap hanya kepada Tuhan. Lebih semangat yang pertama ya. Saudara-saudari, ketika saya persiapan khotbah ini, saya kemudian teringat pada lagu yang satu ini. Kalau Anda tahu lagunya, boleh bernyanyi dengan saya, tapi pelan-pelan saja ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saya termasuk pendeta yang saudara-saudari selalu penasaran. Penasaran pengalaman rohani atau kisah nyata apa di balik lagu-lagu yang sering kita nyanyikan. Dan saya beruntung pernah menemukan buku. Kalau sekarang mah gampang. Kalau buka aja di Google, tulis di situ kisah nyata di balik lagu Ku Berbahagia, ketemu itu. Dan juga lagu-lagu yang lain kalau memang ada ya. Nah, saya beruntung waktu itu jalan-jalan ke toko buku dan menemukan buku dengan judul 101 Hymn Stories. Dan salah satu adalah lagu yang baru kita nyanyikan ada di dalamnya. Latar belakang atau kisah nyata di balik itu adalah penulis lagunya Fanny J. Crosby yang juga penulis lagu Di Jalanku Ku Diiring oleh Yesus Tuanku. Juga penulis lagu Mampirlah Dengar Doaku Yesus Penebus. Baru pulang dari gereja, singgah di rumah kawannya. Mereka baru sama-sama pulang dari gereja, saudara-saudari. Dan temannya yang bernama Ira Sanki, yang juga seorang komponis Kristen, lalu memainkan musik dengan nada-nada yang tadi. Teng, 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 teng. Lalu Ira Sanke yang main piano bertanya kepada Fanny J. Crosby, Fanny, kira-kira apa judul yang cocok ya untuk lagu ini? Lalu dia jawab, oh judul yang cocok, Blessed Assurance, Jesus is mine. Diterjemahkan menjadi Ku berbahagia, yakin teguh. Mereka berbahagia apa alasannya? Karena mereka saudara-saudari mengimani yakin bahwa kita ini adalah umat yang sudah diselamatkan. Karena itu wajar kita berbahagia. Lalu kemudian kalau kita sekarang kembali pada perikop kita, apa dasarnya, apa saudara-saudari alasannya sehingga disebutkan dalam ayat 12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kita menemukan saudara-saudari alasannya di sana menjadi berbahagia karena apa? Kita ini adalah umat milik Tuhan. Jangankan menjadi umat milik Tuhan kita berbahagia. Menjadi bagian keluarga besar, wali kota Medan, gubernur Sumatera Utara pun sudah bikin kita berbahagia kan?
menjadi bahagian dari katakanlah mereka saudara-saudari sudah membuat kita bahagia. Apalagi disebutkan di sini menjadi keluarga, menjadi milik Allah saudara-saudari. Lalu kemudian saudara-saudari kita lanjutkan dulu. Nanti kita akan menemukan saudara-saudari setelah ayat 13 dan seterusnya ya. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi termasuk tentu kita di dalamnya, yang gak ada yang tersembunyi rahasia. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Lalu kemudian saya teringat dengan lagu sekolah minggu, walaupun nanti agak beda pesannya ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan, karena Bapa di sorga. Hati-hati gunakan, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di sorga. Hati-hati gunakan matamu. Oh, saya jadi curiga ini. Gak banyak yang lulus sekolah minggu di sini. Masa gak tahu lagu itu sih? Itu kan lagu sekolah minggu. Walaupun pesannya saudara-saudari, pesan lagu itu apa sih? Pesannya kan mengingatkan mulai sejak sekolah minggu bahwa yang kita kerjakan ini, pekerjaan kita sehari-hari, itu ada yang memperhatikan. Supaya apa? Supaya jangan salah melangkah. Walaupun dalam kenyataannya saudara setelah besar, banyak juga yang salah melangkah. Ya toh? Kan baru-baru ini seorang pejabat di Sumatera Utara, kan dia kan seorang pelayan di gerejanya dia. Saya percaya bahwa lagu itu pun dia pernah nyanyikan waktu sekolah minggu. Tapi setelah dewasa mungkin karena pengaruh dan lain sebagainya lingkungan saudara-saudari, lalu kemudian menyalah dia kan. Akhirnya sama-sama tahu kita sekarang apa yang terjadi padanya, sedih. Tetapi saudara-saudari, ketika tadi firman Tuhan mengatakan Allah memperhatikan kita, pertanyaannya adalah ini, siapa yang dia perhatikan? Lalu kemudian untuk apa dia perhatikan? Kita menemukan jawabannya pada ayat yang ke-18. Jadi saya lompat dulu ke ayat 18. Ini yang dikatakan di sana. Jadi siapakah yang Allah perhatikan itu? Untuk apa saudara-saudari Allah memperhatikan kita? Ayat 18. Siapa yang dia perhatikan? Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Perhatikan saudara-saudari, mau di handphonemu kalau kau baca Mazmur, ada yang menjorok keluar, ada yang menjorok ke dalam. Sebetulnya itu hanya pengulangan saja nih. Yang disebutkan menjorok keluar sama artinya atau pesannya dengan menjorok ke dalam. Sekali lagi saya baca ya. Yang menjorok keluar, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Lalu yang menjorok ke dalam, yang sama artinya atau pesannya, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara-saudari, saya termasuk hamba Tuhan yang tidak pernah puas. Kalau saya mau khotbah hanya baca bahasa Indonesia. Saya kemudian lalu membaca bahasa aslinya. Ini kan perjanjian lama, berarti bahasa aslinya bahasa Ibrani. Sekarang kan sudah gampang. Semua ada di medsos kita. Saya bilang sama banyak pendeta muda, jangan pernah puas. Kamu khotbah hanya mengandalkan bahasa Indonesia, bahasa Batak, jangan. Bahasa Inggris harus, tapi bahasa Ibrani, Yunani juga harus. Karena nanti artinya bisa berbeda, saya bilang. Lalu saya temukan saudara-saudari, apa artinya? Ternyata kata takut di situ dari bahasa Ibraninya yere atau yera. Apa artinya itu? Artinya adalah dekat, artinya adalah merapat, artinya adalah beriman. Beda saudara-saudari dengan
pemahaman pengertian kita soal takut. Saya punya buru, ya, badannya gede, besar. Kami masih berdoa supaya dapat jodoh, karena umurnya sudah 31 tahun. Orang Batak kan langsung khawatir kan. Wah, kalau sudah 30, ya kami juga sebagai orang tua juga pengen sih. Tapi begitulah badannya besar saudara-saudari. Tapi kalau ketemu lipas, dia menjerit-jerit. Kamar mandi, tiba-tiba dari selokan keluar lipas. Wah, menjerit itu, tolong. Lalu kami kaget, ada apa? Ada lipas. Masa lipas saja kau takut? Tapi itulah dia. Anda boleh percaya, boleh tidak. Saya pernah saudara-saudari mendengarkan kesaksian seorang pendeta. Kalau salah disebut pendeta gereja mana, yang jelas bukan GKPI. Yang takut karena fobia pada lipas. Lalu saya bercanda sama dia, pendeta, kalau kau nanti khotbah di mimbar, tiba-tiba jalanlah lipas pelan-pelan langsung ke mimbar itu di mukamu dia. Apa yang akan kau lakukan? Kaget saya. Kalau lipas itu kemudian sudah di depanku, aku lagi khotbah, ku tinggalkan mimbar, dia bilang. Cobalah. Saya bercanda lagi, kau masa sih setan bisa kau usir, roh jahat bisa kau usir, masa lipas datang kamu takut? Ternyata memang di belakang itu saudara-saudari ada pengalaman fobianya. Pernah dia nginap di hotel, lalu ketika buka lemari, tarik laci, ternyata ada ratusan lipas di situ. Berterbangan ke arah dia, lalu dia menghindar, itu mundur, nggak sadar, kebentur tembok, pingsan dia. Itulah awal fobianya. Dalam pemahaman kita, pengertian kita, takut berarti menghindar. Kalau misalnya kalian lihat cewek ini kan, ada cowok suka sama kalian. Lalu kalian takut melihat dia. Kalau kalian berpapasan di Pajus, misalnya contoh ini, apa yang kalian lakukan? Kalian dekati dia. Halo bang, apa kabar? Kan enggak kan? Kalian berusaha untuk mencari jalan, jangan sampai dia lihat kalian. Menghindar. Ada enggak di sini yang pernah digigit anjing atau digigit angsa atau bebek? Kalau ketemu, apa yang kau lakukan? Di depanmu dia kan, wah gawat ini. Udah, enggak jadi kau. Misalnya kamu ke Indomaret, muncul dia, enggak jadi. Menghindar. Tetapi saudara-saudari, pesan firman Tuhan kepada kita, arti kata di sini bukan itu. Tapi justru sebaliknya mendekat, melekat, beriman. Nah pertanyaannya adalah ini, sedekat apakah kita ini umat Protestan kepada Tuhan? Lalu Anda bertanya kepada saya, Pak Pendeta apa sih indikatornya? Salah satu indikatornya adalah kehadiran beribadah. HKBP baru sinode tahun lalu bulan Oktober. Saya tanya Epurusnya, kebetulan Epurus yang sekarang Opui masih di bawah saya umurnya. Amang Opui berapa persen kehadiran di HKBP? Hamunung selesai sinode. Dapat jawaban dari Kadep pembinaannya 35 sampai 40 berarti 37%. Lalu kemudian GBKP baru selesai sinode bulan April yang lalu 40%. Saya GKPS baru selesai sinode Juli yang lalu 39,91%. Beti dengan GBKP. GKPI Oktober ini akan sinode pemilihan. Ada laporan di sinode nanti. Saudara-saudari, saya sudah bisa prediksi bahwa tingkat kehadiran enggak beda jauh. Paling nanti mungkin 40 lah, 41. Di sini kan banyak yang sedang studi S1, S2 atau S3 kan? Sekarang kita bikin kategorisasinya 0 sampai 20 buruk sekali. 21 40 buruk. 41 60% maksudnya itu ya, sedang. 61 80 baik. Lalu 81 sampai 100 baik sekali. Pertanyaannya saudara-saudari, dengan data yang tadi yang fresh itu, data terbaru dari sinode, kita 40, katakanlah kita bikin 40%.
Di mana kita? Kedekatan kita kepada Tuhan di mana, saudara-saudari? Jawabannya yang tadi itu masih buruk, saudara-saudari. Karena itu saya tidak heran. Bayangkan, hanya 40% rata-rata. Memang kalau dibandingkan di Eropa, jauhnya kita lebih tinggi. Kalau di Jerman kan 1-3%. Di bawah kita jauh sekali. Makanya banyak gereja yang tutup. Karena jemaatnya berkurang. Merosot habis. Karena minimal 1.500 jiwa gereja boleh dipertahankan. Kurang dari situ, cari gereja yang kurang anggotanya. Lalu merger. Dikurangi tenaga pendeta. Karena menyangkut gaji dari pemerintah. Kalau nggak bisa dapat pasangannya, tutup. Kalau memang mereka perbandingannya saudara-saudari, ya kita masih jauh di atas. Tapi jangan dengan mereka lah. Apple to apple, bandingkan dengan yang di Indonesia. Misalnya kita ambil apa? Kalau kita bandingkan dengan GBI saudara-saudari, wah jauh. Panggang dari api. Jangan-jangan itu yang menjelaskan saudara-saudari, mengapa dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita menemukan banyak yang berharap bukan pada Tuhan. Sekarang kita kembali ke ayat 16 dan 17. Apa dikatakan di situ? Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan dan seterusnya. Apa pesannya saudara-saudari? Bahwa dalam realita hidup sehari-hari banyak juga orang Kristen yang saudara-saudari berharap. Gak bisa disangkal sih itu. Pada apa? Pada kekuasaan, pada jabatan. Siapa sih kalian yang gak pengen punya jabatan? Termasuk saya pengen. Tapi diingatkan saudara-saudari, itu bukan tempat kita berharap. Karena jabatan, kekuasaan akan berakhir. Syukur-syukur kalau bisa berakhir sampai katakanlah masih jabatan. Kalau ketahuan nyolong tengah jalan, seperti kasus yang heboh kita di Sumatera Utara, mungkin baru setahun, belum sampai pun setahun, lalu masuk bui saudara-saudari. Lalu dikatakan aset, kuda di sini kan aset saudara-saudari, juga bukan menjadi sumber kita berharap. Diingatkan, zaman dulu okelah kuda, itu aset yang sangat penting dalam peperangan. Dalam konteks kita, aset saudara-saudari, diingatkan kita butuh itu, tapi jangan sekali-sekali. Itu menjadi sumber kita berharap. Karena apa? Karena itu adalah tempat yang salah untuk mencari solusi atas katakanlah saudara-saudari apa yang kita rindukan. Dikatakan dari sana hidup yang berbahagia itu. Kadang-kadang sedih saudara-saudari saat ini banyak yang mencari jawaban, berharap solusi atas pergumulannya di tempat yang salah. Kekuasaan, jabatan, kita butuh itu, aset kita butuh itu, tapi jangan mencari solusi. Saudara-saudari, di sana kalau yang mau kita cari adalah kebahagiaan itu. Kadang-kadang saya sedih, ini kalau disurvei sekarang ini, berapa persen yang hadir di sini mencari solusi atas pergumulannya, berharap bukan pada Tuhan, bukan pada Allah. Saudara-saudari, saya jadi khawatir. Yang satu ini, saya pernah menyampaikan di sini tentang ilustrasi ini. Jadi Nasaruddin Hoya sedang jongkok ya di bawah lampu pinggir jalan mencari sesuatu, lewat kawannya, ditanya, Nasaruddin kamu lagi ngapain? Saya lagi cari kunci saya. Baik dia, dibantu 5 menit, 10 menit, seperempat jam. Enggak jumpa-jumpa kuncinya. Dia penasaran. Ditanya Nasaruddin, sebetulnya kuncimu jatuh di mana? Dia jawab, di depan pintu rumahku. Loh, pintu rumahmu kan sekian puluh meter dari sini. Iya. Jadi kenapa kau cari di sini? Karena depan pintu rumahku gelap, di sini terang. Makanya ku cari di sini. Sampai kapanpun kan gak bakal ketemu kunci itu kan? Kenapa? Karena dia mencari tempat yang salah. Sering saudara-saudari hal yang serupa terjadi pada orang-orang Kristen. Mencari solusi di tempat yang salah. Kau punya masalah ekonomi, kemana kau mencari solusinya? Kau judi online. Kau berharap saudara-saudari akan menang.
Mana ada penjudi saudara-saudari yang bisa terus-terusan menang. Kan semua sudah dihitung itu. Dikasih kau menang 2-3 kali. Setelah itu kau kalah 10 kali. Sudah adiktif kamu. Kalau sudah adiktif susah. Saya pernah seorang adiktif pada judi online. Gajinya cuma 2 juta per bulan. Tapi saudara-saudari utangnya, karena kan bersaudaranya itu, judi online sama pinjol ini bersaudara ini. Dikasih kemudahan, datamu sudah diambil semuanya, termasuk data keluargamu. Bayangkanlah, 2 jutanya gajinya, bisa dia taruh utang 300 juta. Bagaimana mau membayar itu? Itu contoh saudara-saudari mencari solusi di tempat yang salah. Dan itu menjadi saudara-saudari penyakit sekarang. Saya nggak tahu kalau disurvei di antara kita berapa persen yang menjadi pelakunya. Mudah-mudahan 0%, mudah-mudahan. Tapi juga nggak bisa menjadi jaminan saudara-saudari. Lalu kemudian tidak sedikit juga kita kasihan juga sedih. Saya juga kadang-kadang heran ini. Hal yang gampang diberantas. Apa susahnya berantas judi online sih? Semua kan datanya ada di Menkominfo itu. Ada semua di situ. Mereka bisa blokir semua itu. Sudah dilakukan kemarin kan? Tetapi apa yang terjadi? Sebagian dibiarkan. Kenapa? Karena banyak cuan di situ. Narkoba lah misalnya saudara-saudari tempat yang sering ya menjadi solusi yang salah bagi banyak orang muda. Kadang-kadang mungkin dia frustrasi, kecewa itu karena ditinggal pacarnya. Ya kuliah nggak siap-siap, akhirnya stres, frustasi, cari solusi ke narkoba. Apa susahnya? Kawan saya, saudara-saudari waktu saya di Filipina, hanya bawa rokok lewat Singapura 2 slop, masuk penjara 2 minggu. Nggak ampun, rokok itu. Berani-berani di sana narkoba langsung hukum mati. Di kita tergantung cuannya. Cuan banyak di sana. Saya pernah mendoakan seorang pemuda mau tobat dia. Pak Pendeta tobatlah aku. Kenapa? Iya aku ini pengguna narkoba. Kenapa? Ya karena aku mencari solusi atas pergumulanku. Supaya tenang ku pikir lari aku ke situ. Makin tenang kau. Enggak juga makin parah. Di mana kau beli narkobamu? Saudara-saudari di Medan ini ada supermarket narkoba. 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 uangmu datang kau ke situ. Kau boleh menggunakan itu di komplek itu tapi jangan keluar. Oh kaget saya, oh ya betul saya bilang. Enggak ditangkap kalian saya bilang. Enggak pendeta. Karena apa? Karena sudah dikasih jaminan. Kalau dalam kompleks ini aman, tapi kalau keluar kami enggak tanggung jawab. Dan tiap hari saudara-saudari ada yang terima setoran. Tiap hari. Kita orang-orang muda tanpa sadar menjadi korbannya. Kalau Anda pergi ke Jakarta, pengedar narkoba di Jakarta itu tegap-tegap. Orang Afrika, African Connection namanya. Satu syaratnya mereka, tidak boleh menggunakan narkoba. Uang narkoba pakai untuk apa terserah. Sehingga kalau ditangkap polisi, tes urin, nggak ada apa-apa. Kita sedih, ya. Tadi saya baca di koran, lebih kurang 312 remaja Indonesia sudah kecanduan narkoba, kecanduan online dan seterusnya. Sebagai apa itu? Jangan-jangan saudara-saudari tanpa disadari dia mau mencari solusi atas pergumulannya melalui itu. Bukannya ada jalan keluar, masalah bertambah. Siapa di antara kalian di sini yang punya handphone mereknya Apple? Adakah? Handphone yang mahal itu, ya kan? Kalau selfie kalian sengaja dilama-lamakan toh, sengaja lama-lama dia supaya apa? Supaya orang lihat mereknya kan. Saya punya Oppo-nya ini, kan begitu ya? Supaya orang, hebat kali si Susi itu merek handphonenya pun Apple, berarti orang kaya dia ya. Waktu saya ke Jerman, nggak mewah-mewah handphone mereka. Mana lebih kaya, orang Jerman atau orang Indonesia? Orang Jerman kan, handphonenya merek Siemens.
Enggak kayak kita saudara-saudari, berlomba merek tertinggi, padahal uangnya pun pas-pasan. Saya pernah dimarahi inang di rumah. Karena apa? Saya cari beasiswa untuk mahasiswa saya, ternyata handphonenya merek iPhone. Handphone saya merek Oppo. Bapak bodoh dia bilang, lihat itu handphonenya aja iPhone. Katanya, oh iya saya bilang. Hidup pas-pasan tapi yang penting gaya. Orang Indonesia saudara-saudari memang begitu ya. Lebih penting bungkus daripada isi atau fungsinya. Makanya semahal apapun tas orang Batak, mama kalian semahal apapun tasnya, kalau dia pergi ke pesta, mau merek Louis Vuitton kah itu, ya, Aigner kah itu, dan lain-lain lah, yang harganya mungkin di atas puluhan juta. Kalau dia ke pesta, pulang-pulang apa isi tas merek brandednya itu? Kalau ada ikan mas, ikan mas. Kalau ada sangsang, sangsang. Kalau ada pisang, pisang. Semua dibawa. Dan doanya pun mungkin kalau sampai nanti ke sana. Kalau 12 orang duduk, doanya apa? Tuhan kalau boleh, jangan sampai 10 orang, cukup 8 orang. Lalu ada yang datang, Bu masih kosong. Oh enggak, orangnya lagi ke toilet. Padahal kosong nih itu. Tujuannya apa? Supaya ada sisa. Ada sisa, bawa pulang. Dimasukkanlah ke tas yang branded itu. Saudara-saudari, tadi kan diingatkan bahwa pesan firman Tuhan tempat yang berharap sesungguhnya adalah Tuhan. Pemilik iPhone sendiri, saudara-saudara, sudah merasakan mengalami itu. Umur 54 tahun, hartanya segudang. Gak tahu lagi berapa juta dolar hartanya saudara-saudari. Umur 54 tahun kena penyakit CA. Umur 55 tahun meninggal dunia. Dia pergi kemana-mana untuk berobat. Enggak sembuh. Dan sadarlah dia. Ternyata betul harta kekayaannya tidak bisa menjadi sumber pengharapan saudara-saudari dia dipulihkan. Kembali pada pesan firman itu. Untuk apa saudara-saudari Allah memperhatikan kita dalam rangka untuk memberi solusi atas pergumulan kita. Dikatakan tadi saudara-saudari ayat 19 dan seterusnya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Yang karena dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Yang tahu lagu ini boleh bernyanyi dengan saya. Saya akan menceritakan kisah nyata di balik lagu ini yang berhubungan dengan pesan firman Tuhan soal ketika menghadapi pergumulan berat, sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan, lalu kemudian apa yang terjadi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Buat hal yang Kau beri, habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak pernah terlambat
setiamu di sepanjang hidupku. Lagu ini lagu yang dituliskan oleh namanya Bambang Irwanto. Apakah gerangan pergumulan berat yang dia hadapi? Dia punya masalah finansial, dia punya saudara-saudari masalah keuangan. Lalu kemudian dia mencari solusinya, menjumpai orang tuanya. Jumpai bapak mamanya, menceritakan pergumulannya, harus ada yang ditutupi jumlahnya cukup besar. Tapi bukan karena dia judol atau pinjol, bukan. Lalu orang tuanya menjawab, kami orang tuamu tidak bisa menolongmu. Dia sedih, dia kecewa, dia jumpai kawan-kawannya yang dulu pernah dia bantu. Jawaban mereka juga semuanya sama. Terakhir dia berpikir, kemana saya harus pergi? Siapa lagi yang bisa menjadi harapanku ini? Lalu dia teringat, oh iya ada Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta bisa menolong saya. Saudara-saudari tentu beda ya, karena Bambang Irwanto kan di gereja karismatiknya dia. Beda pendeta karismatik dengan pendeta gereja Protestan. Kalau mereka itu, gereja itu kan milik mereka sendiri. Sehingga semua kolekte, semua perpuluhan masuk ke mereka. Jadi saya juga nggak heran lah kalau misalnya mereka punya jam tangan branded, baju sepatu branded. Ada seorang ibu pendeta karismatik, tasnya itu harganya di atas 200 juta, saudara-saudari. Ya wajarlah karena itu milik mereka, kayak perusahaannya itu. Ada sebuah gereja karismatik per bulan income-nya 30 miliar dan tidak kena potong pajak. Saudara-saudari, itu dalam benaknya dia jumpai pendetanya. Apa jawaban pendeta? Mohon maaf Bambang, saya juga nggak bisa bantu. Sangat kecewa, padahal dia adalah menjadi pemusik ya seperti mereka di gerejanya. Tapi pendeta bilang saya nggak bisa bantu. Dia kecewa, dia sedih, dia tinggalkan pendeta itu. Tapi sebelum dia beranjak jauh, lalu pendeta bilang begini sama dia, Bambang, kamu kemari. Dia pikir ada solusi. Terus pendetanya bilang begini, kamu tahu gereja kita punya ruang doa kan? Iya Pak Pendeta. Udahlah, kamu kemana-mana buntu. Sekarang kau berdoa, minta berharap hanya kepada Allah saja dalam Tuhan Yesus. Mula-mula dia ragu, dia sanksi, dia mau tolak, dia mau pergi. Tapi karena pendeta yang menganjurkan, akhirnya itu dia lakukan. Berjam-jam, berhari-hari, saudara-saudara dia berdoa di situ. Dan tiba-tiba memang dia mengalami perubahan. Yang tadinya ketakutan, saudara-saudari, karena dikejar-kejar oleh katakanlah penagih utang, dia menjadi tenang dan sejahtera. Masalahnya sudah selesai? Belum. Sampai akhirnya saudara-saudari, masalah finansialnya, kemudian Tuhan buka jalan, ada orang yang Tuhan pakai untuk membantu menolong dia mengatasi itu. Berangkat dari kisah nyata itu. Yang dia sungguh-sungguhnya berharap kepada Allah dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus buka jalan, lahirlah lagu yang tadi. Bapa, Engkau sungguh baik. Siapa tahu di antara kita mungkin ada yang sudah mengalaminya, puji Tuhan. Mari makin dekat kepada Tuhan. Tapi kalau ada yang sedang bergumul, saudara-saudari, apapun pergumulanmu. Kalau yang kuliah kan jelasnya pergumulannya, ekonomi lah, penyelesaian skripsi atau tesis lah. Kan ke situ jadi ya. Kalau Anda sedang misalnya menunggu jodoh lah, sudah berumah tangga, belum dapat keturunan sekian tahun, itulah pergumulan. Dan diingatkan oleh pesan firman Tuhan pada minggu ini saudara-saudari, jangan cari solusinya. Apapun pergumulanmu di tempat yang salah, tapi tetaplah hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Tetaplah hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Kalau ada yang punya pengharapan pada yang lain, diingatkan pesan firman Tuhan. Bahwa pengharapan-pengharapan yang lain itu saudara-saudari, sifatnya hanya semu sementara dan ada harga nanti yang harus dibayar.
Tapi pesan firman Tuhan kepada kita yang tadi saya sudah sampaikan kepada kita dalam bentuk pantun, saya bacakan ulang. Ada jalan bahagia, ada jalan falatihan. Kalau kita mau hidup bahagia, selalulah berharap hanya pada Tuhan. Mana respon pantunnya? Sekali lagi dulu ya. Ada jalan bahagia, ada jalan falatihan. Kalau kita mau hidup bahagia, selalulah berharap hanya kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus berikan kepada kami kekuatan apapun pergumulan saat ini yang sedang kami hadapi. Finansial, perkuliahan, ekonomi, pekerjaan, jodoh, anak. Ingatkan kami untuk hanya selalu berharap kepadamu saja. Kami tidak menyangkal ada tempat di mana kami bisa mencari solusinya di luar Tuhan. Tapi kami diingatkan itu adalah solusi yang salah. Begitupun bangkitkan kami kalau ada di antara kami yang mencari solusi atas pergumulan kami di tempat yang salah. Biarlah kami disadarkan tempat yang benar atas solusi bagi setiap pergumulan kami apapun itu. Seperti yang Bambang Irwanto lakukan pada akhirnya, hanya berharap kepadamu saja. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari lagu yang tertulis di sana ya. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, abang berserah, karena habis malam pagi berkah. Dalam dan kemelut, Tuhan yang setia harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sesungguh hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan tolong ku yang lemah, setiap pokok selamat. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan
Dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita. undang tuh bangkit. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu,
agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salaan ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada dari sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan sungguh. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Tetaplah selalu hanya berharap kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam. Salam. Oras.